Oke, balik lagi dengan saya guys ya. Gimana kabar kalian? Gimana pertandingan malam tadi ya guys ya? Tadi malam antara Indonesia melawan Vietnam, timnas putra ya guys ya. Tentunya benar-benar menegangkan ya guys ya. Kayak dejavu kita ya. Seperti Indonesia pada saat melawan Thailand, tinggalan 2 set dan Indonesia tentunya bisa membalikkan keadaan result sweep. Di sini kok ada konten baru ya guys ya, karena kita melihat ya kalau kita ke Instagramnya PBVSI atau dimanapun media sosial yang lain pasti banyak sekali hujatan ya guys ya. Tentunya di sini saya pengen melihat ya komentar netizen dari Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina itu seperti apa gitu ya, tanggapan tim-tim mereka pada saat tim mereka itu kalah atau underperform ya guys ya. Karena kita tahu ya kalau setiap tim itu bisa aja underperform, itu udah mutlak ya guys ya, dan tidak bisa yang namanya underperform itu sepertinya tidak bisa dihindari gitu ya guys ya, dan itu juga tergantung dari pemain ya guys ya. Oke, kita lihat kalau kemarin kita itu nonton yang Turki lawan Brasil ini kalah ya guys ya di kandang. Ini saya juga pengen lihat komentar orang-orang Turki itu kayak mana gitu. Tapi sebelumnya ke sini kita lihat dulu nih komentar-komentar dari netizen ya guys ya. Jadi di sini saya udah gunain namanya VPN. Jadi kalau kalian bisa menggunakan VPN di negara yang bukan Indonesia, tentunya itu di Volleyball World ini itu disiarkan secara langsung ya guys ya. Tapi Moji TV dan video itu melarang ya guys ya, kita sebagai orang Indonesia ini nonton yang ilegal gitu. Yang ilegal gitu loh. Dan hak ciptanya itu ada di Moji gitu loh. Jadi kalau kita nonton dari VPN ini nih, kita bisa kena hukuman atau denda, apalagi menyiarkan secara ilegal atau menyetrimingkan di platform-platform digital sosial media seperti Facebook, YouTube dan lain sebagainya. Tentunya itu ilegal. Kita aja yang nonton aja udah ilegal gitu. Ya kita nggak tahu ya gimana caranya Moji itu mendapatkan hak cipta dari situ, kita nggak tahu ya. Tapi tentunya kita sebagai warga negara baik ya, walaupun kita selalu diperes setiap hari, ya nggak apa-apa lah kita tonton ya guys ya. Padahal kita hidup di Indonesia itu tentunya butuh suatu hiburan, cuman hiburan tersebut itu harus didapatkan dengan membayar ya. Oke, kita lanjut aja ke komentar ya, ini komentar netizen ya. Karena kita udah gunain VPN, ini kalian bisa nonton ini gak VPN yang saya gunain, itu namanya Urban VPN. Waduh, nanti malah kena masalah nanti. Mudah-mudahan enggak ya guys ya. Di sini kita akan melihat ini. Ini ada video saat Indonesia melawan Vietnam. Saya ambil komentar dari YouTube ya guys ya, biar lebih kalau di YouTube itu lebih santuy ya guys ya komentarnya, tidak seperti di sosial media yang lain ya guys ya. Lebih ramah lingkungan kalau di YouTube itu. Setelah itu kita ambil yang Filipina lawan Thailand. Nah ini Filipina lawan Thailand. Habis itu kita ambil Filipina lawan Thailand lawan Indonesia. Nah ini sampelnya cukup ini aja guys ya.
Nah, di sini coba ya guys ya, kita lihat ini komentar-komentar netizen ya guys ya. Pada saat Indonesia melawan Thailand guys ya, pertandingan yang sangat seru sekali ya guys ya. Untung kita bisa menang ya guys ya. Kita lihat nih komentarnya tuh banyakan mana? Banyakan orang Indonesia atau banyakan orang Thailand? Kalau dilihat ya, bentar sebelum kita bahas, kalau dilihat dari pertandingannya ini luar biasa ya. Ada 374.000 penonton. Ini banyak banget, padahal yang nonton di video itu, video atau Moji itu TV itu juga banyak banget, yang komentar juga banyak banget malam-malam, dan yang di YouTube juga banyak banget. Berarti yang nontonnya luar biasa banyak ya, orang Asia itu semua pada nonton ya. Mungkin mereka meninggalkan VNL, lebih baik nonton Asia ya, karena kalau orang-orang yang suka volley itu mereka tahu lah guys ya, kemampuan negaranya itu seberapa. Dan kalau saya juga ya, kalah sama Pakistan, kalah sama siapapun bahkan, itu nggak bikin kita sakit hati. Ya udah, kemampuan kita segitu gitu loh guys ya, dan kita perbaiki di tahun depan. Kalau tahun depan masih kalah, kita perbaiki lagi gitu ya guys ya. Karena kalau untuk timnas putra itu ya seperti itu guys ya, susah ya guys ya untuk menembus peringkat pertama atau kedua atau ketiga di Asia. Itu memang sangat susah, kecuali yang perempuan ya guys ya. Kecuali perempuan tanpa adanya Vietnam, Thailand, Jepang, Cina ya guys ya. Mungkin itu bisa mudah ya guys ya, karena Vietnam udah di luar nalar ya guys. Vietnam yang cewek ya guys ya, itu udah gak di AVC lagi mereka main guys ya. Oke, lanjut ya. Kita lihat ini komentar dari Indonesia melawan Thailand. Ini match keberapa ya guys ya? Match pada tanggal, kita cek dulu ya guys ya, karena saya juga lupa namanya manusia ya guys ya. Match ke tanggal 18. Tanggal 18 berarti hari Rabu. Oke, kita lihat ini komentar-komentar. Ini ada 3,5 ribu orang yang nge-like, itu banyak banget berarti ya. Ada 374.000 yang nonton, berarti yang nge-like itu sekitar 10%an ya, 1% ya, 1% yang penonton tuh nge-like, suka. Oke, kita lihat ini komentar pertama. Ini urutkan dulu ya dari komentar terbaru. Komentar terbaru aja ya guys ya. Ini adalah komentar terbaru dari Ervavin Abed. Ini kayaknya orang Indonesia ya guys ya. Kayaknya dia gunain VPN Indonesia mungkin, VPN Thailand, karena namanya Ervavin. Seruan agar pelatih. Oh, ini masih orang Thailand ya. Seruan agar pelatih Park Ki-won mengundurkan diri, bertanggung jawab atas kinerja tim putra Thailand yang hanya mendapati posisi ke-9. Semua pemain yang dipilih adalah pemain seri tingginya 180 cm, baik pemain shot outside hitter maupun shot inside hitter, semuanya penerima. Para pemain jangkung telah tampil baik di liga. Mereka tidak memilih trik atau switch apa itu. Ada banyak pemain outside hitter yang lebih tinggi dan memiliki pukulan yang lebih baik, tetapi hasil koreksinya buruk. Saya berharap SEA Games akan menghasilkan kekalahan lain dari Kamboja. Maksudnya apa penerjemahnya? Saya sempat melihat Tony yang juga bermain untuk klub Thailand, Nakhon Ratchasima. Tony siapa ini? Doni apa Tony nih? Doni kayaknya. Thailand baik pria maupun wanita lemah tahun ini. Belum mengucat ya guys ya, belum mengucat. Lucunya bagaimana para hakim seperti menyerahkan keputusan kepada hakim pemerintah setempat. Oh ya guys ya, untuk hakim garis itu pasti pemerintahan setempat ya guys ya. Manusia-manusia yang di daerah negara itu yang mengadakan, pasti hakimnya dari situ. Anurag, servismu selalu gagal di setiap pertandingan. Kamu kalah lebih banyak dari orang lain. Servismu terlalu jauh. Kamu akan menjadi servis tingkat subdistrik.
Thailand and Indonesia are friends. I am an Indonesia who works in Taiwan and I see Thai people are very friendly. Ya, bagus sekali nih Mbak. Terima kasih. Hai Denis, oke, ini orang Indonesia apa orang cewek apa cowok ini? Kemana Napadet dan Anucit pergi atau apakah mereka terluka? Maksudnya cedera ya mungkin. Libro Indo kurang greget, kurang terbang rejifnya. Bener ya guys ya. Tapi kan udah dijelasin sama si komentator ya, kalau kita ini memang yang libero itu memang habis gitu loh. Untuk Lavani sendiri dua-duanya cedera ya guys ya. Dan untuk yang di Bayangkara itu mengikuti turnamen sendiri yang polisi internasional itu, dan tinggal liberonya yang diambil dari Samator atau dari Babel, Sumsel Babel. Udah itu ya, udah cukup ya. 2-3 tim, 1 tim lagi apa ya guys ya. Pokoknya udah tinggal segitu aja, tinggal dikit. Kita juga gak tahu ya guys ya, kenapa stok pemain kita tuh malah semakin dikit gitu loh. Khusus yang putra gitu loh. Kami unggul 2 set sebelum tim lain datang dan mengalahkan kami dengan skor 3-2. Kami kalah, kami berhenti memuji dan menyemangati mereka itu tidak tertahankan. Oh ini kecewa ya guys ya, dia kecewa. Tapi tidak ada penghinaan, mantap lah. Aku takut Ton tampaknya akan menang, semua orang seneng. Ton itu siapa? Doni ya? Doni apa siapa sih? Pelatih, Anda tidak akan melakukan pergantian pemain. Kan kalau kita balik lagi ke Mas Doni ya. Mas Doni ini juga sangat disukai oleh orang-orang Thailand ya guys ya, karena membawa tim Rakon Ratchasima itu juara ya guys ya. Dan banyak yang ngefans ya orang-orang dari Thailand gitu ya, akibat kepintaran Mas Doni itu dalam mengolah bola gitu ya. Otak mereka benar-benar berbeda. Mereka menggunakan otak mereka secara murni. Maksudnya ini orang Thailand asli. Saya sayang sekali, kamu bermain bagus, kamu seharusnya menang. Oke. Thailand is strong defensively and well organized play. Indonesia is lacking in attack, not well organized because we lack of preparation match before this competition. Thailand ini bagus dalam segi hal pertahanan dan bagus dalam organisasinya, maksudnya kompak gitu ya kan. Indonesia itu untuk attack sangat bagus, tapi untuk teamworknya atau organisasi tim itu, mengordinir tim itu dia lebih kacau gitu loh. Dan untuk pertandingan yang akan datang itu organisasi atau kerjasama tim lebih dieratkan lagi gitu loh. Ini dari Anime Kurniawan ini orang Indonesia ini. Boy udah mainnya kurang pinter, ngadain spek keras doang, masih aja ampe set 3 dipakai. Itu orang kita. Aduh, seharusnya mungkin kita itu lupa gitu ya guys ya, kata menghujat, mengkritik itu mungkin kita itu lupa. Mungkin saya juga lupa itu apa arti atau istilah atau arti kata dari mengkritik dan menghujat ya. Padahal dulu waktu saya masih sekolah SMP, SMA itu sering ya, SMA dan sampai kuliah itu sering sekali disuruh membuat kalimat kritik ya. Mungkin ya guys ya, memang pendidikan itu penting ya guys ya. Nggak tahu ya, mudah-mudahan ini nanti dengan adanya makan gratis ya guys ya, habis itu pendidikan gratis ya, insya Allah Indonesia maju. Jadi mereka tahu itu loh, mana menghujat, mana mengkritik. Kalau mengkritik itu tanpa adanya menjatuhkan ya, tanpa adanya menjelekkan secara personal gitu ya guys ya.
tanpa apa, kalau mengkritik itu tanpa menjelekkan secara personal dan ada tujuannya. Nah, gitu ya guys ya. Kalian bisa baca-baca sendiri. Ini dari sepertinya bola keluar batas dan tetap tidak dihitung sebagai poin untuk Indonesia, jelas bolanya keluar. Oh, ini masalah hakim garis ya guys ya, masalah hakim garis dan masalah ke wasitnya ya. Keren loh, TV nasional harusnya angkat promosi atlet Indonesia di semua cabang. Orang Indonesia semua, kamu hanya pandai pemanasan, dia menggendongmu. Maksudnya program pemanasan. Mbek Gidal kok bisa terpilih masuk timnas, sering kali dia, kita nggak tahu ya siapa Mbek Gidal. Wajar saja kita unggul dulu baru kalah belakangan. Thailand is a good but is okay not win, thanks you Thailand, Indonesia win. Ini waktu Perdana Menteri sudah habis, ya harus diusir dari negara ini. Wow, berarti ini pengen pelatih si Thailand itu siapa namanya dari Korea itu untuk meninggalkan Thailand ya guys ya. Tapi saya suka pelatih sama Thailand itu tuh, memang pelatihnya itu apa namanya, temperamental gitu ya guys ya. Kalau kita nontonnya tuh seneng banget loh kalau lihat pelatih temperamental. Kayak pelatihnya Turki kemarin itu sampai nangis-nangis mohon-mohon ya. Kalau kalian nonton Turki lawan Brasil, udah penontonnya ribuh banyak banget, persiapannya keren gitu kan. Ternyata kalah sama Brasil di stadionnya sendiri, di gornya sendiri ya guys ya. Kalau kalian nonton itu seru banget guys ya. Itu Turki udah membuat acara semeriah mungkin. Bagusnya VNL gitu ya guys ya, membebaskan tuan rumah ya guys ya. Mau ada drum band, mau ada, kalau semisal kita suatu saat ya guys ya, pemain kita itu bisa VNL, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin gitu, tiba-tiba gitu kan di dalam stadion ada reok Ponorogo, itu pasti seru banget. Itu komentatornya pasti ketawa-ketawa bulu gitu kan. Terus bisa menghadirkan, kalau Indonesia kan kalau ada orang yang main kan pasti stadion penuh. Sampai dibilangin kan 15.000 penonton mendukung Turki, tapi Turki kalah. Itu ngakak banget komentatornya itu, kampret komentator VNL. Ini kita ke selanjutnya guys ya, Thailand melawan Filipina. Yang nonton 247.000, ini banyak banget ya guys ya, dan yang nge-like itu 3.000, sekitar sama 1% ya, 1% dari ratusan ribu orang yang nge-like 3.000 itu banyak banget guys ya, banyak banget, serius banyak banget. Komentarnya ada 110 komentar ya guys ya. Jadi yang like sama yang komentar itu banyak yang like guys ya. Oke, ini kita nggak tahu ya Filipina itu aksaranya kayak mana, apa dia punya aksara atau, kalau menurut saya sih kayak dia nggak punya guys ya. Tim Thailand sering melakukan servis dan kalah, mereka perlu lebih banyak berlatih. Apa mereka kalah ya Thailand vs Filipina? Oh, enggak, mereka menang guys. Iya kan ini ya, Thailand Filipina 20 menang guys. Thailand Filipina menang, Thailand Filipina ini kan. Coba kita cek dulu ya guys ya, perebutan. Oh, menang Thailand. Kita lihat lagi Thailand Filipina, ini nggak ada ya guys ya. Selamat, mari kita coba lagi tahun depan dan terus tingkat peringkat lebih tinggi. Enak-enak nih guys ya, Thailand itu enak-enak. Biarlah kekecewaan orang-orang Thailand tahun ini menjadi kekuatan pendorong bagi semua orang untuk lebih mengembangkan diri mereka berkali lipat. Cara bermain yang sama di Liga Thailand, teknik lama yang sama yang digunakan, keterampilan lama yang sama yang
Anda pilih bagus tidak akan digunakan dan tidak cukup untuk masuk ke VNL. Tolong berhati lebih keras dengan kecerdasan dan suatu hari kemenangan yang Anda harapkan akan menjadi milik kita. Wow, saya mengumpat sekaligus bersorak karena saya ingin tim Thailand pergi ke VNL setidaknya sekali. Thailand berjuang, berjuang, dan berjuang. Wow, keren ini guys ya. Itu tanpa ada hinaan ya guys ya, santai ya guys ya. Ya mungkin kalau di sini kalau kita memakai kata-kata yang kasar itu pasti udah ke filter duluan ya guys ya. Namanya ini YouTube-nya besar ya, Bollywood, pasti mereka menggunakan penyaring kata-kata ya guys ya. Kita ke Indonesia kecuali apa namanya platform yang lain. Indonesia melawan Vietnam ini, wah ini adalah liga yang paling gokil ya guys ya. Ini saya tuh udah lemes ya guys ya nonton pertandingan Indonesia ini, kok ini kayak bukan Indonesia yang kita kenal. Apakah semua pemain itu udah maju banget ataukah kita itu cuma stuck gitu loh? Tapi nggak mungkin ya guys ya, namanya olahraga itu selalu maju gitu. Maksudnya olahraga itu selalu berkembang gitu loh guys ya, kata orang-orang ya. Kalau kita lihat itu pasti semua cabang olahraga itu berkembang. Contohnya yang paling berkembang mencolok itu di bidang ya, karena kalian yang nonton udah tahu ya kalau saya itu suka banget sama apa namanya tinju ataupun MMA. MMA itu berkembangnya sangat-sangat cepat ya guys ya. Jadi mungkin ada strategi atau ada apa namanya skill-skill tertentu gitu loh. Kita nggak tahu juga ya. Tapi seru sih guys ya, kalau lihat volley itu seru banget ya guys ya. Cuman sayangnya itu kita lihatnya itu di layar ya guys ya. Kalau lihat secara langsung itu bener-bener seru guys ya. Liatin cemesan, liatin blok, terus liatin atmosfer. Walaupun tim kita kalah tuh seneng banget guys ya. Lihat permainan orang-orang pro itu main di depan mata kita, itu seru banget. Oke, kita ke Vietnam nih. Nah ini kan Vietnam ya. Oke, pertama-tama ganti pelatih. Ini semua suruh ganti pelatih guys ya. Yang terpenting adalah mengambil langkah pertama. Yang terburuk harus berusaha lebih keras. Saya menonton banyak pertandingan dan itu sangat menyedihkan. Oke, ini orang Thailand nih keselip. Wah, Vietnam hebat sekali. Ini juga. Sedih tidak bisa berkata apa-apa setelah kalah dari Indonesia. Sangat menyedihkan. Harus mencari pelatih Jepang untuk tim. Mau makan bukannya pelatih yang makan. Vietnam menang duluan dan kalah kemudian, itulah strateginya untuk menghasilkan uang. Maksudnya, terima kasih kepada Tuan Kit dari tim wanita yang telah datang dan menjadi pelatih untuk beberapa sesi. Contoh, dulu Indo masih di atas saya, bisa main kayak gini baru kemajuan. Oh, kalah dari Indo dalam segala aspek itu kurang maya. Maksudnya ini sebenarnya komentarnya positif ya guys ya. Jadi mereka itu sangat menghargai negara kita ya guys ya, dengan kekuatan tim bola volinya ya guys ya, yang laki-laki ya guys ya. Jadi mereka itu mereka udah bisa menyamakan kedudukan 3-1 3-2 walaupun kalah itu sebuah bisa dikatakan tuh imbang ya guys ya. Cuman untung-untungan aja siapa yang menang di set terakhir ya guys ya. Jadi kita di Civic ya, kalau Civic mau main-main nggak masalah sih di SEA Games ya guys ya. Karena SEA Games nggak bisa untuk main-main, itu bisa banyak terjadi kita tuh bisa kalah ya guys ya, kalau kita tidak mempersiapkan dari awal ya. Dan tentunya kita serahkan kepada pemain dan pelatih serta federasi ya guys ya. Kita sebagai penonton cuma nonton doang, dan saya sudah sampaikan kalau saya itu buat konten ini tetap dukung para pemainnya guys ya.
Tapi kalau sama federasi ya mohon maaf ya, federasi harus lebih baik lagi ya guys ya. Kita ke komentar selanjutnya. Perlu mengganti pelatih agar tim putra yang baru bisa meraih hasil yang baik. Staf pelatih tidak terlalu buruk tetapi tidak akan pernah meraih hasil yang baik di arena maupun di bawah kepemimpinan Tuan Tien. Tuan Tien atau apa? Pemain Vietnam tidak kalah dengan Indo dalam hal apapun. Mereka hanya kalah dalam taktik. Wow, positif. Mengganti pelatih adalah hal yang benar. Orang ini benar-benar bertahan lama. Kondisi fisiknya buruk sejak menit ketiga. Dia kelelahan, pelatihnya diganti. Dia tidak pernah meraih hasil apapun setelah beberapa musim. Ya oke guys ya, karena ini udah panjang banget, kita sampai di sini dulu ya guys ya. Karena melihat komentar ini tuh sangat bagus ya guys ya. Nanti kita coba melihat ya, coba mencari di Twitter ya, karena kalau Twitter itu kan memang ngeri ya guys ya. Kalau komentar nanti kita coba melihat ya netizen di seluruh dunia itu apakah sama gitu ya guys ya. Ya sampai di sini dulu ya konten-konten kita ya, ini tentang menanggapi komentar di berbagai negara Asia Tenggara ya guys ya, yang melihat timnya kalah ya. Kalau Indonesia tidak usah ditanyakan lagi ya guys ya, kalian cukup saja pergi ke Instagramnya PBVS atau Volleyball Indonesia. Nah, kalian di situ bisa membacanya sendiri ya guys ya. Kalau saya udah kenyang membaca itu ya guys ya. Apa nanti kita baca satu-satu ya guys ya. Ya cukup sampai di sini dulu dan terima kasih karena sudah menonton ya guys ya.